datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Semakin indah, semakin mulia, semakin bertahta kerajaan-Mu Bapa. Semakin indah, semakin bertahta, semakin mulia kerajaan-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom, apa kabar? Saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan
dan merasakan kasih dan sukacita yang dari Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan kita untuk lebih lagi kita di dalam kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini, biar kami boleh merasakan akan kasih, anugerah, dan berkat Tuhan melalui firman-Mu. Sehingga firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami untuk lebih lagi kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan waktu ini kami serahkan dalam kasih dan campur tangan Bapa. Hamba-Mu yang menjadi saluran berkat diurapi, diberi bahasa yang sederhana, sehingga firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur, waktu ini kami serahkan dalam kasih dan berkat Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, dan untuk renungan ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, puji nama Tuhan, dan mungkin ayat ini kita bisa tahu apa yang kita bicarakan. Dan untuk itu saya akan memberikan tema, yaitu jangan menghakimi. Ya. Kenapa dikatakan firman Tuhan, jangan menghakimi? Karena kadang-kadang penghakiman kita berdasarkan ego kita, berdasarkan penilaian kita pribadi, berdasarkan kebenaran kita pribadi. Sehingga dikatakan jangan menghakimi. Jadi di sini Tuhan melarang kita untuk tidak menghakimi sesama. Karena kadang-kadang dalam penghakiman itu yang kita pakai membuat orang itu terpojok. Dikatakan firman Tuhan, jangan kita menghakimi. Jadi kalau manusia menghakimi itu biasa subjektif, berdasarkan ego kita mungkin, berdasarkan kebenaran kita, atau sesuatu yang sebetulnya tidak benar, tetapi kita bisa menghakimi sesama kita. Makanya Tuhan tidak berkenan orang yang menghakimi sesama kita. Jadi menurut daftar ukuran menghakimi di sini, yaitu kadang-kadang orang menggunakan dengan salah ayat ini atau menafsirkan dengan salah akan ayat ini. Misalnya ada orang yang menegur kita, kita katakan jangan menghakimi ya. Atau dalam ayat yang ketiga, lihat dahulu balok di matamu. Padahal orang itu ingin menyampaikan kesalahan yang kita lakukan atau menegur apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang dengan teguran orang membuat kita sadar bahwa kita salah. Tetapi cara menegur kita kadang-kadang salah. Tujuannya baik, tetapi cara menegur kadang-kadang salah. Jadi kita minta hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan sesuatu sehingga saudara kita bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya. Dalam Matius 1 ayat 7 ayat 1 sampai 3 ini, yaitu kita melihat bahwa menyatakan kesalahan seseorang itu tidak salah dan sah saja sejauh itu benar adanya. Jadi sejauh itu benar adanya tidak apa-apa. Yang Tuhan maksudkan di sini yaitu jangan menghakimi. Ya. Jangan menghakimi artinya sesuatu yang benar, yang tidak benar kita bualkan. Dan kita menyampaikan kepada banyak orang sehingga orang itu mungkin sakit hati. Mungkin saya pernah alami begini. Ya, orang itu tahu-tahu melihat saya kemudian dia menyatakan kesalahan. Tetapi caranya salah. Misalnya mempermalukan
diri kita di depan banyak orang. Sehingga orang itu begitu sakit hati, kalau mungkin dia di gereja, mungkin, aduh kenapa saudara-saudara saya di gereja seperti ini. Dan dia bisa mogok untuk tidak mau datang ke gereja. Ya. Jadi apa arti menghakimi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menghakimi, yaitu mengadili atau berlaku sebagai hakim, atau orang yang mengadili perkara. Dalam hal ini, ada kalau di Indonesia, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, kemudian ada Mahkamah Agung. Saya tidak membahas panjang lebar tentang ini, karena saya awam soal ini, tetapi kita akan melihat di sini, bahwa di masyarakat Yahudi ada aturan menghakimi di dalam orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ada namanya menghakimi orang dengan memakai atau sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang bersalah harus dihadapkan kepada imam atau hakim yang ada pada waktu itu. Hanya imam atau hakim yang punya kapabilitas untuk menghukum seseorang. Misalnya saya memberikan contoh tentang Yesus, pada waktu dia ditangkap, dia diperhadapkan kepada Mahkamah Agama. Jadi Mahkamah Agama itu terdiri dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kemudian ditambahkan dengan tua-tua orang Yahudi yang disebut Mahkamah Agama. Kalau mungkin kita pernah dengar, namanya adalah Sanhedrin, terdiri dari 71 orang. Makanya Yesus pada waktu ditangkap dibawa ke Imam Kayafas. Untuk apa? Untuk dihakimi, saudara. Jadi di luar imam atau hakim pada waktu itu dianggap main hakim sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang lain yang menghakimi di luar imam atau orang Yahudi, dianggap main hakim sendiri. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan di luar imam atau hakim yang sudah ditentukan pada waktu itu. Misalnya saya baca dalam Ulangan 17 ayat 9, haruslah engkau pergi kepada imam-imam, orang Lewi, dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan mereka. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Jadi saya sudah sampaikan tentang pada waktu peristiwa Getsemani, Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke Imam Kayafas. Dialah yang punya kapabilitas untuk menghakimi Yesus, ya, menurut hukum orang Yahudi, saudara. Ya. Matius 26 ayat 57, sesudah itu mereka menangkap Yesus, mereka menghadap ke Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua untuk menghakimi Yesus. Yesus melarang, jangan kamu menghakimi, saudara. Jadi beda kritik, fitnah, dan menghakimi, saudara. Jadi kalau menghakimi, bahwa kita memakai cara subjektif, artinya kebenaran kita sendiri, dasar kebenaran kita sendiri, dan bahayanya dengan dasar kebenaran sendiri atau kesombongan, kita bisa menghakimi seseorang atau saudara kita. Makanya Yesus katakan dalam ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ya. Jadi jangan mudah kita menghakimi sesama kita sehingga hal itu nanti berbalik kepada kita. Kenapa? Kita jangan menghakimi, kita belajar apa artinya yang dikatakan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita, saudara. Sehingga kita tidak mudah menghakimi seseorang. Ya, kita melihat di sini apa yang dilarang oleh Yesus. Dia dengan mengatakan, jangan kamu menghakimi. Yang pertama saya melihat dalam konteks sembarangan. Kemudian yang kedua, dalam konteks kemunafikan. Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan. Ya, pertama,
jangan kamu menghakimi atau jangan menghakimi, yaitu dalam hal sembarangan. Jadi kebiasaan orang Yahudi yaitu suka mencela. Mencela yaitu yang membuka boroknya, yang membuka aibnya, kemudian menyebarkan ke banyak orang. Dan Tuhan tidak suka dengan cara-cara seperti itu, sehingga orang itu begitu sakit hati. Jadi, kita mulai mengerti sekarang bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang mencela sesamanya, membuka hal-hal yang buruk dan menyebarkan. Ya, saya lupa tadi di awal yang saya sampaikan, selain menghakimi ada namanya yaitu mengkritik. Kalau kritik itu beda juga ya, yaitu menyampaikan atau menyampaikan sesuatu pendapat, misalnya tentang hasil kerja kita, kemudian dia ingin memperbaiki, itu namanya kritik, saudara. Kalau fitnah yaitu sesuatu yang tidak benar sama sekali dan tidak punya dasar kesalahan dari orang itu, kemudian kita menceritakan orang, itu namanya fitnah, saudara ya. Dan Tuhan tidak menyukai. Tetapi kita berbicara sini tentang hal menghakimi. Jadi mencela orang, menyalahkan orang lain dengan sembarangan, baik tidak benar maupun tidak adil. Ya. Jadi tidak benar maupun tidak adil di dalam penghakimannya. Makanya dikatakan saya berulang-ulang sampaikan di sini, makanya disebut jangan menghakimi. Jadi kita perlu belajar jangan menghakimi, saudara ya. Termasuk saya, termasuk kita masih tetap belajar. Walaupun kadang-kadang dalam keberadaan hidup kita, kadang-kadang masih ada sengaja atau tidak sengaja ada penghakiman. Jadi lewat firman Tuhan ini menemplak kita untuk belajar untuk jangan menghakimi. Ya. Jadi sebetulnya menghakimi ada dasarnya, ya, dasar menghakimi adalah firman Tuhan. Dalam Yohanes 7:24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi jangan menghakimi orang secara sembarangan. Sehingga kita membuka aibnya, orang itu dipermalukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak patut kita sampaikan kepada banyak orang, kita membual tentang aib seseorang. Kemudian yang kedua saya sampaikan di sini, mengapa jangan menghakimi? Yang kedua yaitu dalam konteks kemunafikan. Ya, jangan menghakimi dalam konteks kemunafikan. Misalnya contoh perempuan yang didapati oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat, saudara, dan mereka menyeret perempuan ini, mereka katakan, Tuhan, ini orang yang ketangkap basah berzina, saudara ya. Mereka menghakimi perempuan itu. Mereka sebetulnya tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka melihat perempuan ini yang ketangkap basah, mereka bersukacita, saudara. Supaya kalau dia ada bukti bahwa dia berzina, biasa hukum Taurat itu menghukum dengan hukuman mati dengan cara dirajam dengan batu. Dilempar dengan batu sampai mati, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah orang-orang yang menyeret perempuan ini, orang-orang yang tahu Alkitab, tahu Taurat itu tidak melakukan dosa? Makanya di sini dikatakan, jangan menghakimi dalam konteks kemunafikan. Kita hakimi orang itu, dia pesina, padahal kita juga pesina, itu namanya munafik. Dan Tuhan tidak menyukai akan hal-hal seperti itu. Jadi, dirinya tidak lebih baik dari orang lain, saudara. Tetapi dia melakukan hal itu, menghakimi orang itu, saudara, dengan begitu kejam. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada yang menafsirkan, mengatakan begini, bahwa biasanya imam besar, ini saya dengar dari ada seseorang yang mengatakan, dengan tafsiran bahwa kalau orang bersalah, ditulis pelanggarannya apa, namanya siapa, di atas tanah yang berdebu, saudara. Ya, nanti itu tidak permanen karena pada waktu angin datang akan tertutup tulisan itu. Dan dia mengatakan begini, mungkin
Ya, penafsirannya begini. Mungkin pada waktu perempuan itu diseret, berada di tengah-tengah mereka, Yesus menulis, saudara. Dia katakan, apa yang Yesus tulis? Tafsiran ini dia menafsirkan begini, bahwa yang Yesus tulis adalah orang-orang yang menyeret perempuan itu. Dia menulis ke tanah, dia menulis pelanggaran orang-orang itu satu persatu. Namanya pelanggaran, misalnya berzina, kemudian namanya apa? Pelanggaran berzina. Ada yang mencuri, namanya siapa? Jadi pada waktu orang-orang itu melihat apa yang Yesus tulis di tanah, mereka begitu ketakutan. Makanya dikatakan Yesus begini, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia dahulu yang melempari perempuan itu dengan batu. Apakah mereka melempari perempuan dengan batu? Mereka lari, saudara. Karena orang yang menafsirkan itu berkata, karena mereka membaca tulisan Yesus di tanah, kemudian mereka melihat, aduh, nama saya ini, kalau aku pesina, nanti aku dirajam dengan batu. Kalau aku mencuri sesuai dengan hukum Taurat, nanti tanganku dipotong. Makanya mereka tidak berani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya saudara, Yesus di sini, jadi tadi sekitar penafsiran orang apa yang ditulis Yesus di tanah, itu penafsiran orang, saudara. Nah, jadi kita melihat di sini, jangan menghakimi dengan munafik, saudara. Nah, Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni, saudara. Jadi dalam soal masih ini, karena kita berbicara tentang hal penghakiman, dalam berbicara tentang penghakiman, saudara, tidak ada larangan yang menyatakan bahwa kesalahan orang lain nggak bisa ditegur. Jadi kita juga tetap menyatakan, misalnya teman kita berbuat salah, kita bisa menyampaikan, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Tidak salah, saudara, tetapi minta hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat menyampaikan kesalahan atau menegur seseorang. Tetapi Tuhan yang tidak menyukai apa yang disebut tadi menghakimi. Jadi semua di dalam Matius 18 ayat 15 dan 17, saya nggak usah membaca ini, tetapi kalau orang itu bersalah, itu ada aturannya. Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Jadi tegur di bawah 4 mata. Jadi tujuannya menegur orang itu minta klarifikasi. Supaya jelas bahwa dia melakukan ini. Cuma kecenderungan kita yaitu kita langsung menyatakan kesalahan orang itu menurut dugaan-dugaan kita mungkin, atau kebenaran-kebenaran kita. Itu yang saya sebut tadi, yaitu secara subjektif, saudara, ya. Apa yang kita lihat dan dengar belum tentu sama hal yang sesungguhnya terjadi. Yang bisa saja dugaan kita salah. Makanya kita bisa menegur seseorang itu kalau di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17, yaitu panggil dia secara 4 mata. Kemudian yang berikut, supaya dia tidak membuat supaya yang bersangkutan tidak kehilangan muka. Kalau menegur orang itu di depan teman-temannya atau di depan banyak orang, ya, tidak kehilangan muka. Nah, jadi kenapa kita berbicara 4 mata dengan dia, minta klarifikasi dengan dia, dan jangan mempermalukan dia, supaya ada peluang orang itu untuk memperbaiki diri. Itu semangatnya, saudara. Jadi bukan kita memvonis menjudge seseorang atau menghakimi seseorang, tetapi tujuan peneguran untuk menyatakan kesalahan, supaya orang itu ada perubahan. Atau dia bisa memperbaiki diri dan hidup dengan benar. Itu semangatnya, saudara, ya. Kalaupun dia belum sadar dengan itu, masuk tahap berikut, yaitu membawa saksi, saudara, ya. Membawa satu saksi lagi. Jadi kalau satu saksi lagi, ada saya misalnya, ada yang lain, menjadi 2 saksi, saudara, ya. Jadi persyaratan minimum 2 saksi, dan lebih baik lagi kalau 3 saksi, saudara. Sehingga tujuannya
tidak mempermalukan orang itu, saudara. Dan menyatakan kesalahan itu bukan secara terbuka, tetapi secara tertutup, saudara. Jadi tidak terbuka tetapi secara tertutup. Kemudian yang masuk di dalam masih pasal 18 tadi, jadi ada pemberitahuan terbuka di sini, ya. Apabila orang itu tidak menerima teguran dan memperbaiki kesalahannya, diajukan kepada jemaat, ya, untuk kesalahan yang dianggap tidak terlalu besar, tidak perlu dinaikkan sampai ke mahkamah agama. Dibereskan dengan jemaat supaya hal itu jangan dibawa sampai ke mahkamah agama. Jadi Yesus pada waktu peristiwa Getsemani, saya ulangi di sini, langsung ke mahkamah agama. Tetapi kalau untuk menyatakan kesalahan orang, biasanya jangan sampai ke mahkamah agama. Karena di mahkamah agama bukan mungkin 100% mahkamah agama itu sesuai dengan Taurat, tetapi mungkin ada unsur politiknya. Kemudian tahap akhir, ya. Kalau dia tidak mau menerima teguran dan bertobat, pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau sebagai pemungut cukai. Artinya sudah tidak diperhitungkan lagi sebagai bagian dari kelompok umat pilihan Tuhan. Baru masuk di dalam tahap akhir, yaitu teguran. Kalau dia mau, pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan karena dia tidak mau ditegur dan memperbaiki diri. Jadi semua ada aturan-aturannya. Tetapi saya ulangi di sini, dalam menegur, menyatakan kesalahan orang lain, tujuannya yaitu supaya dia berubah dan dia memperbaiki dirinya. Ya, pandanglah dia sebagai pemungut cukai, karena pemungut cukai biasanya tidak disukai oleh orang Yahudi karena mereka menarik pajak kepada masyarakat dan masyarakat menganggap itu menekan mereka. Karena biasanya orang Israel di bawah pemerintahan Romawi itu ditarik pajak dan orang Israel tidak mau, saudara. Makanya pemungut cukai tidak disukai oleh orang Israel, ya, karena memberatkan mereka, apalagi diambil oleh orang Romawi, saudara. Ya. Jadi kita di sini, saudara, kenapa kita jangan menghakimi? Bisa saja kita berbuat kekhilafan dan kesalahan. Jadi mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang yang terbatas, belum sempurna dan masih kadang-kadang melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi setiap teguran yang kita sampaikan kepada saudara kita supaya dia kembali ke jalan yang benar, saudara. Jadi jangan kita menghakimi, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu kali saya setelah melayani dalam satu persekutuan, saya ketemu dengan dua senior saya. Yang pertama adalah menegur begini, Jem, kamu menyampaikan firman Tuhan tetapi misalnya dalam istilah sepak bola, kamu punya peluang 10 tetapi bisa ngegol 2. Mestinya peluang 10 gol, kamu bisa memasukkan gol, yaitu misalnya minimal 5 atau 7. Tetapi kamu hanya 2. Wah, saya sedih sekali, saudara. Tetapi saya menerima teguran itu, saudara, supaya saya bisa memperbaiki diri. Kemudian itu tadi senior saya, seorang bapak yang sudah tua, menegur saya di dalam setelah persekutuan itu. Kemudian saya keluar, ada teman saya juga yang senior, saudara. Dia katakan begini, Jem, terima kasih untuk firman Tuhan, saya diberkati. Tetapi teguran pertama saya rasa, itu yang benar, itu perasaan saya seperti itu, saya yang benar. Teguran kedua menyenangkan, karena pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, ternyata ada yang diberkati, saudara. Kemudian saya pulang di rumah, saya cerita kepada istri, kemudian istri katakan begini, bisa saja yang kedua itu benar, atau pertama juga benar, atau yang kedua benar. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena mungkin dia mengalami masalah sehingga pada waktu menyampaikan firman Tuhan, dia diberkati tanpa melihat khotbah itu bagus atau tidak. Tetapi firman Tuhan itu menemplak dia, memberi kekuatan kepada dia. Betul juga, saudara, ya.
Jadi nggak perlu bersedih. Yang pertama kita dengar bahwa saya harus memperbaiki diri. Dan yang kedua, saya bisa bersyukur saudara bahwa ada yang diberkati oleh firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi dalam kata-kata bijak ada yang mengatakan begini, ya, marilah kembali ke Alkitab. Janganlah kita menghakimi sesama secara sembarangan. Jagalah perkataan kita, tetapi juga jangan takut untuk menyatakan yang salah. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan takut untuk menyatakan yang salah, tetapi jangan menghakimi. Jadi kebenaran firman Tuhan harus disampaikan, karena firman Tuhan mengatakan begini, firman Tuhan itu bermanfaat untuk menegur dan mengajar seseorang sehingga dia mau mengerti firman Tuhan. Jadi jangan menghakimi, tetapi kita jangan takut untuk menyatakan kesalahan atau menegur seseorang sehingga dia berubah dan hidup benar di mata Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita, supaya kita jangan cepat-cepat menghakimi, tetapi kita tetap berani untuk menyatakan kesalahan atau menegur seseorang sehingga dia berubah, hidup benar, dan berada di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kasih-Mu besar dan luar biasa. Terima kasih firman-Mu meneguhkan kepada kami, baik yang mengikuti live streaming saat ini, atau yang menonton video ini. Diberkati. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan jemaat Tuhan, tetapi Tuhan Maha tahu. Kalau mungkin saat ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, menemplak kita bahwa kadang-kadang kita masih menghakimi, menyalahkan seseorang. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kita punya kekurangan. Ya, saat ini biar kita dikuatkan oleh Tuhan supaya dimampukan dengan Roh Kudus supaya kita memberkati banyak orang. Mungkin lewat kita menegur seseorang, menyatakan kesalahan dengan hikmat yang dari Tuhan, tanpa harus menghakimi seseorang sehingga membuat orang sakit hati. Terima kasih, biar renungan ini meneguhkan, menguatkan kami untuk tetap kami memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan, jemaat yang menonton video ini, yang mungkin mengalami permasalahan rumah tangga, ada tantangan hidup, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, atau dalam kesulitan ekonomi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan semua ini dalam kasih dan berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit. Tuhan yang jamah sembuhkan dan pulihkan karena Tuhan dokter kami. Kami juga tetap berdoa untuk Bapak Gembala kami, beliau diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan yang prima, Ibu Gembala, keluarga diberkati, sehingga hikmat kebijaksanaan dari Tuhan dinyatakan bagi Bapak Gembala. Semua jemaat GGP Shalom Bandung diberkati. Semua jemaat yang menonton video ini diberkati. Diberkati teman-teman kami, kaum muda yang sudah membuat video ini, diberkati dalam semua pekerjaan mereka. Mungkin ada yang mahasiswa atau yang bekerja, diberkati oleh Tuhan. Diberi kesehatan, masa depan mereka diberi kecerahan yang dari Tuhan, sehingga mereka tetap berada di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, diberkati teman-teman, anak muda di sini, sampai editing video ini diberkati. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan menyerahkan semua ini dalam kasih dan berkat Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.